Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini kita akan membahas materi kalkulus di bagian integral parsial. Adik-adik bisa lihat di sini ya. Ini rumus untuk integral parsial. Integral UdV sama dengan UV dikurang integral VdU. Integral parsial sendiri itu merupakan salah satu teknik pengintegralan yang menggunakan konsep integral dan konsep turunan. Jadi dia setengah digunakan integral, setengahnya digunakan turunan. Pembuktian untuk rumusnya ini yaitu dari rumus turunan perkalian UV aksen sama dengan U aksen V ditambah V aksen U. Kalau kita membuktikan itu, kita turunkan UV aksennya karena turunan diturunkan kembali menjadi turunannya. Jadi D UV. Jadi menjadi fungsinya kembali ya. Terus U aksen V ini diturunkan D-nya. D dikali U aksen. Kan U aksen ini artinya U turunan, kalau diturunkan kembali menjadi fungsinya kembali DU dikali V. Terus tambah V aksen U. Kita turunkan D V aksen artinya turunan V. Kalau kita turunkan kembali menjadi turunan fungsinya, fungsi V, jadi dVu. Kita ubah jadi duV sama dengan VdU ditambah UdV. Untuk merubah jadi integralnya, kita kasih masuk integralnya di sini semua. Jadi integral duV sama dengan integral VdU ditambah integral UdV. Integral di sini bertemu dengan integral bertemu dengan turunan, jadi UV. Karena kan kalau integral menaikkan, turunan menurunkan, jadi ini menjadi UV. Di sini integral VdU sudah cocok, integral UdV. Kita ingin mencari integral VdU yang merupakan integral parsial, karena yang ini integral, ini bentuk turunannya, turunan terhadap U. Jadi kita ubah integral VdU sama dengan UV dikurang UdV. Di sini ada catatan mengenai prioritas pemilihan U yang tepat. Untuk mengetahui itu kita ingat ILATE, inverse, logaritma, aljabar, trigonometri, eksponen. Contoh inverse itu misalnya sin inverse X atau seper sin X, atau juga bisa seper X. Kalau logaritma misalnya ln X, logaritma natural X, bisa juga log X. Logaritma aljabar misalnya X pangkat 2, X pangkat 3, aljabar. Terus trigonometri misalnya sin X, cos X, tan X. Selanjutnya eksponen misalnya E berpangkat X atau juga E berpangkat 2X. Kita masuk ke contoh soal. Contoh soalnya ini untuk integral parsial, mesti ordernya 1 tambah pengulangan. Contohnya kita punya integral X dikali akar X tambah 5 dx. Sesuai dengan bentuk tadi, bentuk integral parsial ini, kita cari dulu U-nya. Sesuai catatan, di sini fungsi aljabar, di sini juga aljabar. Jadi kita langsung saja U-nya sama dengan X, turunan dari X sama dengan dx. Kita turunkan kedua ruas, du dx. Terus dv-nya kita ambil integral dv, integral X tambah 5 akar X tambah 5 dx. Akar kan artinya pangkat 1/2, jadi kita turunkan, integralkan, jadi 1/2 ditambah 1 per, jadi V nya itu kita dapat 1 per 1/2 ditambah 1, X tambah 5 1/2 tambah 1, kita dapat V nya 2/3 dikali X tambah 5 berpangkat 3/2. Kita kasih masuk semua nilainya gunakan rumus ini. Integral UdV sama dengan UV dikurang integral VdU. Jadi
U V. U kali V dikurang integral V du. Kita dapat 2/3 X dikali X tambah 5 berpangkat 3/2. Kalau ada konstanta begini kita kasih keluar, jadi 2/3 ditambah diintegralkan dikali integral X tambah 5 berpangkat 3/2. Terus sesuai dengan konsep integral berarti 1/n tambah 1. Kita dapat integral X tambah 5 berpangkat 3/2 2/5 dikali X tambah 5 berpangkat 5/2. Kita kalikan mendapatkan 2/3X dikali X tambah 5 berpangkat 3/2 dikali 4/15 dikali X tambah 5 berpangkat 5/2 ditambah C. Untuk soal nomor 2 kita punya integral X dikali eksponen 2 berpangkat eksponen E berpangkat 2x dx. Di sini bentuk integral parsialnya ada bentuk aljabar, ada bentuk eksponen. Sesuai catatannya tadi, karena kita punya bentuk aljabar sama eksponen, yang prioritas pemilihan U yang tepat yang menjadi U adalah yang aljabar, dan yang menjadi DV yang eksponen. Kita kasih masuk, jadi U sama dengan X, yang ini turunan U du turunan X dx. Integral DV integral E berpangkat 2x dx. Sesuai dengan yang sudah dipelajari di integral di fungsi eksponen asli untuk integral E berpangkat 2x. Jadi nilai integralnya ini atau V-nya sama dengan 1/2 E berpangkat 2x. Kita kasih masuk lagi ke rumus integral parsial. U kali V dikurang integral V du. Kita perbaiki sedikit ini, jadi 1/2x dikali E berpangkat 2x dikurang 1/2 yang kita kasih keluar, 1/2 integral E berpangkat 2x dx. Jadi kita integralkan kembali di sini integral E berpangkat 2x nya, jadi 1/2 E berpangkat 2x. Kita selesaikan, jadi 1/2x dikali E berpangkat 2x dikurang 1/4 dikali E berpangkat 2x tambah C. Kita lanjutkan ke soal nomor 3, integral X dikali cos X dx. Yang ini bentuk aljabar, ini bentuk trigonometri. Di catatannya yang jadi U itu yang aljabar, yang jadi DV-nya trigonometri. Jadi U sama dengan X turunan, jadi turunannya du dx. Integral DV sama dengan integral cos X dx. Jadi V-nya sama dengan sin X. Kita kasih masuk U kali V, X kali sin X dikurang integral V du, integral sin X dx. Integralnya sin dinaikkan berarti minus cos X. Jadi kita dapatkan integral X kali cos X dx sama dengan X dikali sin X ditambah cos X tambah C. Selanjutnya soal nomor 4, kita punya integral akar X dikali ln X dx. Di sini bentuknya satu bentuk aljabar, satu bentuk logaritma. Jadi sesuai catatannya tadi, proses prioritas pemilihan U yang tepat berarti aljabar dulu, logaritma dulu, baru aljabar. Yang jadi U-nya itu yang logaritma, yang jadi DV-nya aljabar. Jadi U sama dengan ln X, turunan dari ln X 1/x.
integral dv sama dengan integral akar x dx. Berarti ini diubah jadi integral x berpangkat 1/2. Integralnya yaitu, atau v-nya 2/3 dikali x berpangkat 3/2. Kita kasih masuk u kali v dikurang integral v du. Jadi ln x dikali 2/3 x berpangkat 3/2 dikurang integral 2/3 x berpangkat 3/2 dikali 1/x dx. 2/3 nya kita kasih keluar. Ini kan 3/2 per x. Jadi kan menggunakan sifat eksponen, jadi 3/2 dikurang 1. Jadi dapat x berpangkat 1/2. Jadi di sini 2/3 integral x berpangkat 1/2. Integralnya berarti 1/n tambah 1 dikali x n tambah 1. Jadi kita dapat nilai integral x berpangkat 1/2 itu 2/3 dikali x berpangkat 3/2. Di sini kita kalikan yang tadi, UV-nya 2/3 x berpangkat 3/2 dikali ln x dikurang 4/9 x berpangkat 3/2. Sampai sini sudah betul, tinggal ditambah c. Kalau kita mau lebih sederhanakan lagi, kita kasih keluar 1/9 sama 2-nya. Jadi 2/9 x berpangkat 3/2 dikali 3 ln x, kan 2 kali 3 6/9 berarti 2/3 ln x berpangkat 3/2. Terus yang ini 2/9 dikali x berpangkat 3/2 dikurang 2, berarti 4/9 x berpangkat 3/2 tambah. Nomor 5 kita punya integral sin berpangkat minus 1x dx atau inverse dari sin x atau sin x. Di sini bentuknya, kalau kita lihat di sini bentuknya cuma ada trigonometri, tetapi sebenarnya ada dx yang merupakan aljabar. Jadi kita misalkan dulu untuk sin inverse x-nya itu misalnya kan dia jadi u sama dengan sin inverse x. Sin inverse x maksudnya ini bisa juga dituliskan jadi sin x, bisa jadi ditulis begitu. Bisa juga sin inverse x itu ditulis jadi arcus sin x atau sin x. Jadi kita pertukarkan ini, jadi sin u sama dengan x. Jadi kita kasih pindah sin u, yang u tadi di sini, jadi sini x, jadi di sini bisa x. Terus kita turunkan kedua ruas. Di sini turunan sin adalah cos u du dx. Ingat, harus ditulis du dx untuk menandakan bahwa dia turunan u terhadap x. Turunan x 1. Jadi kita dapat du dx sama dengan 1 per cos u. Untuk kita dapat nilai cos u-nya ini, kita gunakan sifat identitas trigonometri. Di sini sin kuadrat u ditambah cos kuadrat u sama dengan 1. Yang kita perlukan cos u. Jadi kita pindahkan cos kuadrat u sama dengan 1 dikurang sin kuadrat u. Tadi kita sudah tahu berapa nilainya sin u. Kan tadi kita sin u sama dengan x. Berarti sin kuadrat u kita ganti jadi x pangkat 2. Yang kita perlukan cos u, jadi cos u sama dengan akar 1 dikurang x berpangkat 2. Jadi kita ganti di sininya. Berarti du dx sama dengan 1 per akar 1 kurang x berpangkat 2. Jadi
kita sudah dapat untuk U-nya sama dengan sin inverse X, atau berarti DU-nya sama dengan 1 per akar 1 dikurang X pangkat 2 dx. Dx-nya kita pindahkan ke sini untuk menandakan dia sudah turunan. Terus untuk integral dv-nya tadi berarti akar dx. Integral dv-nya itu sama dengan integral dx. Integral dx. Jadi integral dv sama dengan integral dx. Jadi v integralnya dx, integral 1 sama dengan x. Jadi kita sudah dapatkan semua komponen integral parsialnya, kita kasih masuk. Jadi u kali v dikurang integral v du. Jadi x dikali sin inverse x dikurang integral x dx per akar 1 dikurang X pangkat 2. Di sini kalau kita untuk yang kotak merah ini, yang ini, kalau kita mau selesaikan ini, kita gunakan sifat substitusi. Jadi yang pangkatnya tinggi. Jadi ini sebagai U. Jadi U-nya sama dengan 1 dikurang X per pangkat 2 du minus 2x dx, atau turunan terhadap U sama X. Jadi yang kita perlukan X dx, jadi minus 1/2 du sama dengan X dx. Jadi kita ganti. Yang ini kan X dx. Jadi kita ganti jadi minus 1/2 du per akar 1 kurang X kuadrat tadi, jadi U. Akar U. Jadi kita minus ketemu minus positif, kita kasih keluar 1/2-nya. 1/2 integral U berpangkat minus 1/2, karena kan ini akar U itu berarti U berpangkat 1/2, tapi ini du per U akar du per U berpangkat 1/2. Jadi kalau naik jadi minus, jadi tambah 1/2 integral U berpangkat minus 1/2 du. Jadi kita integralkan ini, dapat 2 U berpangkat 1/2. Kita ini sama ini habis. Jadi kita dapat X dikali sin inverse X ditambah akar U. Kita ganti U-nya. Jadi X dikali sin inverse X ditambah akar 1 kurang X kuadrat tambah C.